Halo adik-adik, kembali lagi di channel saya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tema indahnya mengampuni. Ya, buat adik-adik siap-siap ya. Jika bisa, siapkan Alkitabnya dan alat tulisnya untuk membantu kita mempelajari dan membahas materi kita pada hari ini. Nah, adik-adik, siapa yang mengenal Nelson Mandela? Ya, Nelson Mandela adalah seorang tokoh pejuang Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam di Afrika Selatan yang ditindas dan diperlakukan secara tidak adil. Baik sekali ya, si Nelson Mandela ini. Nah, demi memperjuangkan nasib kaumnya ini, dia dipenjara lebih dari 20 tahun. Setelah Nelson Mandela dibebaskan dan memenangkan pemilihan umum di Afrika Selatan dan terpilih sebagai presiden, orang pertama yang diundang untuk makan malam bersamanya adalah kepala penjara. Wow. Padahal dalam masa hukumannya, kepala penjara itu banyak merugikan dirinya. Ketika para wartawan mengajukan pertanyaan kepadanya, mengapa Anda memberi prioritas kepada kepala penjara yang sering menyakiti Anda? Maka jawab Mandela, kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada di dekatmu dan paling banyak menyakitimu. Jika kamu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan kepadamu, kata Mandela. Nah, cara mengampuni yang pertama, berdoa. Hal yang pertama ialah membawa pengampunan itu kepada Allah, biar Tuhan yang bekerja dan memimpin setiap kehidupan kita untuk bisa mengampuni. Yang kedua, bersifat objektif, artinya mengoreksi pada diri sendiri akan kesalahan atau kekurangan yang menyebabkan kebencian, kemarahan, dendam. Dan yang ketiga, mengampuni yang lahir dari hati yang tulus dan niat yang baik. Mengampuni artinya kita memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Pada kenyataannya cukup sulit untuk melakukannya. Mengapa? Karena tiap orang memiliki sifat egois atau kelakuan yang cenderung menempatkan dirinya sebagai orang yang paling benar, sedangkan orang lain selalu menjadi pihak yang salah. Mengapa demikian? Karena kita selalu tergoda untuk hanya melihat ke dalam diri kita saja. Kita berpikir dari sudut diri sendiri dan lupa untuk berpikir dari sudut orang lain. Contohnya, jika terjadi masalah atau pertikaian dengan teman, kita cenderung menyalahkan teman tanpa mau berusaha bersusah payah mencari tahu mengapa dia marah pada kita. Padahal kemungkinan ada perbuatan kita yang tidak berkenan baginya. Pengampunan adalah sebuah keputusan dari hati dan mengampuni tidak mengubah masa lalu, melainkan mencerahkan masa depan. Artinya, pengampunan yang diberikan tidak berarti menghapus masa lalu karena semua sudah terjadi. Mengapa kita harus mengampuni? Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami di dalam Matius 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Nah, adik-adik coba buka Alkitabnya dan baca Matius 6 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Baca juga Matius 6 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Jadi, Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Dia mengirimkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Cara kita menjawab pengampunan Tuhan adalah dengan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, ataupun rela meminta pengampunan pada seorang yang kita rugikan dan sakiti. Baik adik-adik, sampai di sini pembahasan kita pada video kali ini. Sekian dulu video ini yang saya buat. Semoga bisa bermanfaat buat adik-adik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.